Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Jati dari Prodi Tasawuf Psikoterapi kelas F1 semester 3. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS mata kuliah Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikopatologi dalam Islam, gangguan jiwa dan penyebabnya menurut pandangan Islam, dan terapi spiritualnya. Langsung bab selanjutnya, yaitu memahami psikopatologi. Ini menurut definisi ilmiah, psikopatologi adalah cabang psikologi yang mempelajari penyakit mental, tekanan fisik, dan gejala perilaku abnormal yang menunjukkan gangguan psikologis. Dan menurut perspektif Islam memandang gangguan jiwa tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga aspek spiritual dan moral yang berkaitan dengan keimanan dan akhlak. Langsung bab selanjutnya, yakni penyebab gangguan jiwa. Penyebab gangguan jiwa adalah salah satunya lemahnya iman. Keimanan yang tidak kuat menjadi akar gangguan mental dan ketidakstabilan emosional. Yang kedua, dominasi hawa nafsu. Keinginan yang tidak terkontrol mendorong perilaku destruktif dan ketidakseimbangan jiwa. Yang ketiga, yakni tekanan psikologis. Beban hidup yang berlebihan dan ketidakmampuan menghadapi cobaan menyebabkan gangguan mental. Yang keempat, peran keimanan dalam kesehatan mental. Iman yang murni dari tulus menjadi sumber ketenangan hati dalam kesejukan batin. Seseorang mukmin dengan keimanan yang kafa yang akan lebih terjaga dari gangguan jiwa karena takut kepada Allah semata, bukan kepada hal-hal yang lain. Ya, kita langsung ke bab kelima, yakni metode ruqyah. Ruqyah pengobatan spiritual Islam. Yang pertama adalah membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk menyembuhkan. Yang kedua, yakni praktek pelindungan. Membaca basmalah dan istidzat sampai meletakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Nah, yang ketiga, yakni doa dan usapan. Berdoa seraya mengusap dengan tangan kanan untuk membawa kesembuhan dan ketenangan. Langsung bab ke-6, bentuk-bentuk ruqyah praktis. Yang pertama, yakni surat Al-Ikhlas, Al-Alaq, dan An-Nas. Membaca 3 surat ini, meniup telapak tangan lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh dan pelindungannya. Yang kedua, membaca Al-Fatihah serta menggunakan air, yaitu botolnya itu didekatkan ke mulut dan dibacakan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah sambil menampung air, kemudian meniupnya sedikit ludah ke dalamnya untuk diminum. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita minum air yang sudah dibacakan Al-Fatihah tersebut. Nah, yang ketiga, ini doa pelindungan. Nah, memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai penyakit fisik dan gangguan spiritual, yaitu termasuk gangguan mental juga. Yang ke-7, terapi spiritual konsensif. Nah, zikir mengingat Allah secara konsensif untuk menekankan hati dan memperkuat iman. Yang kedua, yakni ruqyah. Terapi berbasis Quran dan Sunnah untuk menyembuhkan penyakit fisik dan gangguan jiwa. Yang ketiga, yakni doa. Berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan dan ketenangan batin. Yang keempat, sholat. Melaksanakan sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan jiwa.
Langsung ke bab ke-8 ya. Manfaat terapi spiritual Islam. Yang pertama, penyembuhan holistik. Penyembuhan holistik yaitu mengatasi aspek mental, spiritual, moral, dan fisik secara bersamaan melalui pendekatan Islami. Yang kedua, penguatan iman, penguatan keyakinan dan ketangguhan iman sebagai benteng terhadap tekanan hidup dan gangguan jiwa. Yang ketiga, nilai dakwah, mengajarkan manusia untuk kembali kepada Allah, menjauhi keburukan, dan menjalani hidup sesuai syariat. Yang ini pendekatan Islam terhadap kesehatan mental. Perawatan medis. Perawatan medis ini merujuk pada pengobatan dan intervensi medis konvensional yang diakui dalam Islam. Yang kedua, perawatan sosial, menekankan pentingnya dukungan komunitas, hubungan interpersonal yang sehat, dan interaksi sosial sebagai bagian dari kesejahteraan mental. Yang ketiga, dukungan psikologis, melibatkan penggunaan alat teknik psikologis, seringkali diintegrasikan dengan perspektif Islam untuk memahami dan kelola kondisi kejiwaan. Yang keempat, praktek spiritual mencakup aktivitas keagamaan seperti doa, meditasi, membaca Al-Quran, dan refleksi diri yang membantu individu menemukan makna dan ketenangan. Langsung ke bab ke-10. Kesimpulannya, jalan menuju kesehatan jiwa. Psikopatologi dalam Islam bukan hanya upaya penyembuhan, tetapi proses pembinaan keimanan dan akhlak melalui terapi spiritual yang konsisten. Zikir, doa, sholat, dan ruqyah. Individu dapat mencapai pemulihan, memperoleh ketentraman hati, serta meningkatkan kualitas iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja ya video ilmu yang saya berikan. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun waqalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.